Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam jawel orchid atau anggrek permata ya di sini namanya. Ini idenya secara pasti saya tidak tahu antara Makodes atau yang satunya lagi. Jadi bagaimana cara menanamnya, terus medianya apa saja, terus perawatannya bagaimana sampai nanti dia itu tumbuh subur. Oh ya, ini usianya sudah 1 bulan dari penanaman ya, jadi bagaimana caranya biar dia tetap hidup meskipun di dataran rendah? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Iya teman-teman, seperti kita ketahui kan kalau daun sekarang itu lagi naik daun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari alternatif anggrek yang daunnya bagus tapi tidak mau selingkuh dari anggrek ya, ini salah satu alternatifnya. Teman-teman bisa menanam anggrek permata atau jawel orchid ini yang daunnya tidak kalah cantik dengan aglonema ya teman-teman ya. Ya baik, langsung saja. Ini kita kembali lagi ke 1 bulan sebelum anggrek tadi tumbuh. Ya, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk anggrek permata atau jawel orchid ini kalau menurut saya ya, kalau ditanam satu-satu itu dia kurang bagus. Jadi maka dari itu saya akan tanam klam dalam satu pot. Jadi dalam satu pot itu ada banyak anggrek biar dia kelihatan rimbun dan bagus ya teman-teman ya. Ini ada beberapa ikat seperti ini. Ya, jadi selanjutnya teman-teman tinggal lepas saja ikatannya ini dan siapkan media tanamnya teman-teman ya. Ya, langsung saja untuk media tanam yang pertama yang akan kita gunakan di sini adalah daun ya. Jadi ini adalah daun-daun gugur atau daun-daun yang sudah busuk gitu teman-teman. Teman-teman bisa pakai daun apa saja yang ada di sekitar lingkungan teman-teman, tapi ingat ya daunnya itu harus yang sudah lama gugur seperti itu tapi belum jadi tanah. Yang kedua adalah pakis caca yang halus seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pertama tadi tidak ada daun, teman-teman bisa menggunakan pakis caca halus ini saja. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya arang ini untuk bagian paling bawah ya, biar dia poros, aliran airnya lancar seperti itu. Dan yang terakhir itu ada moss ya. Moss ini moss hitam akar kadaka ya teman-teman, bisa pakai moss hitam atau moss putih, atau misalkan ke semua tadi media tanam yang nggak ada, teman-teman bisa pakai moss aja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan mix semuanya ya teman-teman. Nah, untuk potnya, karena anggrek ini tidak seperti anggrek epipit lainnya, jadi tidak perlu terlalu banyak lubang di sekitar potnya. Yang penting adalah lubang air di bawah itu besar ya, jadi airnya tidak tergenang di dalam. Kenapa? Karena anggrek ini meskipun dia suka lembab, tapi dia tidak suka banjir ya teman-teman. Jadi banyak yang salah kaprah kalau anggrek suka lembab itu biasanya suka banjir. Tidak, jadi anggrek ini memang suka lembab. Jadi tingkat kelembapannya itu cukup tinggi ya teman-teman, tapi tidak suka banjir. Jadi kalau teman-teman banjir dia malah busuk. Nah, tadi arang di bawah, kemudian setelah arang kita kasih daun-daun yang sudah busuk tadi di lapisan kedua. Yang pertama arang tadi ya, yang kedua ini daun. Nah, setelah daun lanjutnya langsung saja kita kasih ini pakis caca yang halus tadi. Agak diaduk sedikit nih karena dia bagian bawah. Kalau ada bagian apa namanya yang terlalu besar, teman-teman tinggal hancurkan lagi. Ya, isi sampai penuh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal langsung ambil anggreknya. Terus tadi moss kita balut akarnya seperti ini. Nih. Terus ya seperti ini kira-kira. Dibalut ya. Terus setelah itu teman-teman tinggal kasih lubang di sini. Ya, terus ditanam. Nah, jadi semuanya itu seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, yang lainnya itu akan saya tanam off kamera ya teman-teman. Nah, jadi di atasnya itu pokoknya moss. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahin moss aja semuanya biar lembab aja seperti itu ya. Nah, kira-kira jadinya nanti seperti ini setelah ditanam semuanya ya teman-teman. Lihat.
Jadi agak perlu kesabaran bagaimana cara nyusutnya agar dia tidak bertumpuk ya teman-teman. Jadi pinggir-pinggir seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang kosong teman-teman tinggal isi saja seperti itu. Cara nanamnya tinggal seperti tadi, terus dibariskan ya. Nah, seperti ini. Terus atasnya itu teman-teman tinggal kasih moss aja biar dia tambah lembab seperti itu ya. Nah, jadinya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan satu itu agak kurang bagus kalau menurut saya. Jadi kalau banyak seperti ini malah lebih bagus, apalagi nanti kalau sudah subur, sudah besar daunnya itu malah tambah akan bagus ya teman-teman. Nah, untuk penyiraman sendiri ya teman-teman, jangan dikocor pakai gayung ya, pakai sprayer seperti ini dan pelan-pelan seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Dan kalau menurut saran saya, kalau misalkan akarnya belum jalan, sebaiknya jangan ditaruh di tempat hujan langsung, yang karena nanti akan berantakan dia ya. Jadi taruh saja di tempat yang terlindungi dari hujan, yang cahayanya itu rendah ya teman-teman. Jadi anggrek ini cahayanya itu lebih rendah daripada anggrek bulan ya. Dia kisaran 10-5% saja. Jadi tidak perlu terkena matahari pun dia tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau terkena matahari dia malah mati. Seperti itu ya. Nah, ini yang balik lagi, ini sudah 1 bulan kira-kira jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada yang mau berbunga juga. Jadi nanti kalau berbunga akan saya update. Jadi untuk video selanjutnya kita akan update anggrek-anggrek yang daunnya bagus seperti ini, karena saya punya ada beberapa ya. So, kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Ingat, anggrek ini tidak perlu cahaya yang banyak. Terus untuk penyiramannya tadi ya teman-teman, itu kalau dia akarnya belum jalan atau belum stabil, kalian bisa siram sprayer itu 3 kali sehari. Pokoknya jangan sampai dia kering. Tapi kalau misalkan teman-teman sibuk, tidak di rumah, teman-teman bisa kasih tatakan air saja di bawahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah aja, lebih baik langsung siram aja 3 kali sehari. Tapi kalau misalkan akarnya udah jalan, bisa 1 kali atau 2 kali sehari saja, seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di sharing, di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.